Nah ini kalau kita tahu kan akhirnya kita ngebahas MU ya, MU TV seperti biasa. Ini lo gimana coach? Kan lo sebulan pasti menertawakan dengan segala macam keburukan ini. Tapi menurut lo kenapa manajemen stuck di Ole dan nggak ada pergerakan sama sekali? Even katanya Conte sempat diisukan mau, walaupun katanya nggak ada pergerakan ke Conte. Waktu dan tempat. Kalau gue bilang ya, silakan. Manajemen MU itu lagi panik sekarang. Serius. Mereka lagi panik dan mereka nggak tahu harus ngapain. Karena sebelumnya mereka punya pengalaman dengan Van Gaal, dengan Moyes, dengan Mourinho. Gagal semua, ganti-ganti keluar duit banyak. Sekarang mereka panik, kalau dipecat siapa yang gantiin? Ngerti nggak? Opsinya juga mereka belum nemuin yang cocok. Belum banyak gitu kan. opsi. Dan di samping keluar duit lagi, jadi mereka itu nggak tahu. Bukan mereka mendukung, mereka nggak tahu. Mereka cuma bisa berdoa semoga nggak kalah, semoga nggak kalah. Ngerti nggak? Manajemen tuh bisa berdoa juga ya. Padahal kalau mereka ngerti bola dikit aja, nggak usah banyak, selevel Vaniko aja. Parah banget. Mereka udah bisa lihat bahwa MU ini ancur-ancuran mainnya, terlalu ngandelin skill, ngerti nggak? Cuman karena mereka nggak tahu harus ngapain, jadi di hold seolah-olah di backup. Padahal enggak kalau gue bilang. Nah ini kan ketakutan traumatis itu gimana? Gue sangat berbeda jauh. Menurut gue manajemen MU tidak panik dan sedang santai saja. Karena sebenarnya ada dua alasan yang menurut gue cukup bisa dipertimbangkan. Gue ambil dari yang paling kuat dulu ya. Sekarang beda berapa poin sama peringkat 4? Cuma 5. Iya. Masih ada 8 kalau nggak salah 17 pertandingan. Masih ada 81 poin yang diperebutkan. Oke, berarti masih ada peluang ke sana. 17 pertandingan sih? Bukannya masih 27. 27, iya kan baru 10 pertandingan. Iya. Nah, sekarang kalau kita setuju di IPL, terutama di IPL dalam 3-5 tahun terakhir, gue rasa target minimum klub adalah 4 besar. Ya minimum ya. Minimum lah. Kalau lu pun gak juara, buktinya apa? Liverpool sama City 2 tahun terakhir pernah juara nggak juara kan gitu. Tapi kan mereka ganti-gantian. Kalau MU kan udah 8 tahun, hampir 10 tahun, 9 tahun lah. 4 tahun aja nggak dapet trofi. Tapi oleh 3 tahun kan nggak ditendang selama dia masuk 4 besar. Jadi balik lagi adalah selama lu masih mungkin masuk 4 besar, gua akan pertahankan lu. Kalau lu sudah mulai ada satu titik yang wah ini udah nggak mungkin nih. Mungkin akan dipecat. Itu satu. Yang kedua, ini ada faktor politik menurut gua ya, politis. Woodward kan mau cabut Desember. Oh iya, tapi mau jadiin konsultan nih isunya. Iya, dia kan yang nyodorin kontrak si Ole kan, kemarin perpanjang. Jadi kalau dia pecat, dia kayak ninggalin bangke yang dia nggak mau. Itu yang lebih lemah lah. Tapi yang pertama menurut gua itu alasannya. Gue nggak setuju dengan statement lo. Karena terima kasih coklatnya. Karena Arpa, yang dilihat itu bukan hanya poin. Iya. Yang dilihat permainan. Kalau seandainya MU berada di ranking sekarang, dipatatin sama Arsenal, tapi mainnya bagus, banyak alasan untuk dipertahankan. Untuk supporter juga. Yang gue baca supporter mau demo kan? Itu ada dari yang meniupkan isu itu lah, gue nggak tahu bener apa hoax tuh. Dan gue bilang ini tindakan yang sangat masuk akal. Karena bukan poin 5 poin atau berapa poin. Dari mainnya. 2 minggu lagi MU di atas Arsenal. Yakin gue. Ngerti nggak? That's not the point. The point adalah mereka tahun lalu dengan ekspektasi itu sangat tinggi. Tahun lalu runner up. Tahun ini dikasih Varane, Sancho, sama Ronaldo. Yang juga dia inginkan. Minimal harus bisa bersaing juara lah, walaupun nggak juara. Minimal dan bersaing dekat. Tidak hanya dari hasil, dari permainan juga. Ini yang dikritik oleh fansnya. Permainannya nggak lawan Liverpool, bahkan di luar match lawan Liverpool City, lawan Young Boys loh. Tapi gini, manajemen akhirnya kan tahu ketika dia nunjuk oleh pelatih yang rookie, pelatih nggak punya CV bagus dan nggak punya filosofi permainan yang jelas gitu kan, dan nggak mahal. Ya dia pasti tahu ketika dia oleh begini hasilnya. Maka dari itu karena nggak mahal, jadi ujungnya kan sama keluarga Glazer itu hitungan. Karena nggak mahal dikasih kesempatan. Kesempatan banyak nih ya kan, dan dia legend juga dan kan. Dan gue kan selalu bilang, proses adalah progres. Ini proses tanpa progres. Ya, terutama di musim ini. Ya, maka dari itu di hold aja dulu karena mereka udah bingung mau tunjuk siapa lagi dan belum tentu berhasil juga. Ya. Ini kan kalau orang banyak yang bilang kemarin menghitung-hitungan poin lawan City udah lewat gitu kan. Terus juga kemarin orang bilang kemungkinan nanti abis lawan Chelsea dan juga Arsenal mungkin setelah lawan semua. Masih Watford dulu tapi kan. Iya, Watford dulu, ntar ada Villarreal dulu, kemudian ada Chelsea dan nanti ujungnya lawan Arsenal gitu kan. Lawan Watford harusnya bisa lah. Iya. Kan? Harusnya. Kemarin aja, tapi Arsenal lama banget gol ini itu cuma 1 gol walaupun ada gol penalti dan juga yang dianulir ya. Gue sih
gue pengen bahas Arsenal, benar. Gue pengen bahas Arsenal, boleh nggak? Boleh. Yaudah, kita bahas Arsenal deh kalau gitu. Sebentar ya, gue tidak setuju dengan optimisme yang ada di luar. Kemarin lo ribut sama yang siapa tuh? Yang di Twitter ya? Ya, yang di Twitter. Enggak. Kenapa gue tidak setuju? Kenapa tuh? Satu, kalian tau lah, gue selalu lihat permainan. Oke? Arsenal, fans kardus itu kan selalu bahas, ya kita menang 8 kali, clean sheet, bla bla bla, dari 10 match, 7 match clean sheet. Hey, lawan lu itu menengah ke bawah. Dibales gue. Ya kan menang lawan Aston Villa Leicester. Coba tengok dulu. Di ranking mana Aston Villa sama Leicester? Leicester di bawah lagi jelek sekarang. 3 bawah juga ketemu kalau nggak salah ya. Newcastle sudah ketemu, Norwich sudah ketemu, Watford ketemu. Terus Burnley juga yang mungkin agak mendingan Brighton. Ya. Sama Spurs lah. Iya. Spurs nggak gua anggap. Intinya adalah lu jangan terlalu puas. Kecuali lu bisa ketemu Liverpool dan MU, asumsi dua-dua kalah. Tapi lu bisa ngelawan, di situ bikin gue puas atau enggak? Karena lawan City sama Chelsea awal musim nggak ngelawan sama sekali. Nah, makanya gue juga tadi kan ketika bicara MU gue bilang masih panjang, ya kan. Lawan Arsenal gue juga sama. Gue tidak gembar-gembor Arsenal ini 8-10 pertandingan karena masih jauh, apapun masih bisa terjadi. Memang kalau lu lihat progresnya bagus. Pertama secara mental, secara moral pemain ini ada terangkat lah, mereka bisa ada progres. Gue setuju. Plus dibandingin dengan pekan yang sama di tahun lalu, poin Arsenal itu selisih 5 lebih tinggi tahun ini. Cuman tetap yang penting itu adalah seperti kata Ferguson, adalah setengah second half itu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi sekarang ini hanya good start. Kita berkatakan good start, tapi yang penting adalah how you finish it. Gitu. Karena gue udah pernah sekali di PHP sama Arteta, sehingga gue kalah tiket sama Pange. Jadi gue udah gak percaya lagi. Emang tuh daerahnya Arteta yang lama Pange itu? Iya, gue bilang Arsenal di atas MU, ternyata enggak. Setelah beruntun menang juga kan, habis itu jeblok. Gue tetap punya filosofi yang gue yakin itu adalah filosofi benar. Yaitu, kalau lu main bagus, kemenangan akan datang sendiri. Gak mungkin lu main bagus, tiap pertandingan kena tiang terus. Atau penalti gak mungkin. Gak masuk terus. Mungkin, tapi kalau pemainnya gak punya itu yang kualitas yang dibutuhkan gitu kan. Kecuali Auba digeser, bukan Auba yang ambil. Ngerti gak? I mean, kalau lu bener-bener bermain bagus dengan filosofi sistem yang bagus, kemenangan akan datang sendiri. Nah sekarang menurut dengan filosofi bermainnya sekarang ada perubahan belum? Oke, ada bagus. Perbaikan nggak? Tapi lawannya. Ya, tapi kan ibaratnya kalau lawan tim kecil aja nggak bisa, jangan harap lawan tim besar. Ini kan yang dibutuhkan konsistensi lawan tim kecil juga. Yang dibutuhkan bukan sistem, mental juga. Oke, ya kan tapi banyak main muda kan sekarang. Lu bisa main jelek, yang penting you win the game kan. 1-0 kan cukup. Mental ini so far oke, tapi kembali lagi lawannya menengah ke bawah. Ya kalau misalkan lawan MU lawan Liverpool, di situ mentalnya baru kelihatan. Bisa nggak lu? Kalau lawan tim besar oke lah, kan lo kan bilang juga wajar lawan tim besar dia kehilangan poin, tapi asal dia bisa maintain lawan tim-tim kecil kan 4 besar harusnya bisa dikejar juga kan. Maka sebenarnya. Dari itu untuk gue ketemu MU, ketemu Liverpool, is just another 3 points. Iya, setuju gue kan? Itu setuju. Nah sekarang yang gue pengen lihat, lu mainnya bisa nggak? Mental lu teruji nggak? Oke. Nah itu yang mungkin masih tanda tanya. Nah ini kalau bicara tim yang gue sedikit geser keluar Arsenal mungkin ya. Kalau gue ngelihat tim yang sangat siap luar dalam ini ya Chelsea sama City ya menurut gue. Iya. Main bagus. Tapi Liverpool orang katanya Liverpool juga siap. Masuk lah. Kata Valen paling menggairahkan, masa lu nggak ngitung Liverpool? Enggak Liverpool masuk. Ya, kalau 1-2-3, 1-2 gue harus mengatakan Chelsea sama City lah. Karena ini lebih solid. Walaupun City sekarang agak kendor juga ya dibanding Liverpool. 1-2-3 masuk Liverpool. Lu Pak 1 bulan yang lalu kira-kira gue udah bilang Chelsea ini kelihatan mulai karatan loh. Masa sih? Kalau gue bilang enggak. Maksud gue even dia lagi banyak masalah cedera. Gue jelaskan. Dari awal sebenarnya gue bilang bukan 3-4-3 jelek, 3-4-3 bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau main 4-3-3. Itu gue jelaskan. Dan pada saat lawan Spurs baru kelihatan bahwa 3-4-3 tengahnya itu gampang dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh Spurs di babak pertama. Babak kedua, depan dikorbankan, main 3-5-2. Baru Spurs diinjek-injek. Oke? Setelah itu, lawan Juve juga kalah. Habis itu kalau nggak salah, menangnya juga selisih 1 gol atau apa, ngerti nggak? Bahkan si Ole ini juga berapa kali bermain dengan 2 striker, bukan 3.
Oke. Kemarin pun seri, it happens. Karena 3-4-3-nya Ole ini udah mulai kelihatan. Tuchel udah mulai kelihatan. Tengahnya ini gampang dimanfaatkan. Tapi apa iya? That's why gue lebih percaya Liverpool daripada Chelsea. Tapi apa iya dengan perubahan formasi gitu pemain-pemain udah bisa langsung menerapkan dengan gaya main yang ada? Bagus semua, Ji. Ya, tapi kan eranya Lampard pun juga main yang mirip-mirip juga. Ya lu lihat lawan Spurs lah. Babak pertama itu diobok Spurs harusnya unggul 2-0 loh. Ya, karena hanya Kante dimasukin, depan diganti, berubah total. Tapi kan dengan sekarang dia bisa, kemarin Lukaku cedera, Werner juga sempat nggak ada, dia bisa memaksimalkan rotasi yang ada, ini tetap bagus sebenarnya. Itu yang gue bilang kelebihan dari seorang Tuchel ketika dia datang kan dia memanfaatkan semua potensi yang ada kan. Bahkan termasuk Kepa juga dimanfaatkan. Bahkan Chalobah pun bisa kemarin ngegolin dari jauh kan. Besar ya. Pokoknya ini pemain-pemain yang loh. Tapi di Piala Domestik semua bisa blossom semua. Ya memang ada korbannya si Giro sama Temi kan yang cabut, tapi itu nggak ada masalah. Nah yang kedua juga kedatangan Lukaku. Banyak yang berdebat soal perlu atau enggak. Kan sama si Bes juga gue bilang gini Bes, bahwa lawan juga berbenah. Lawan juga bukan nggak mengintip kekuatan Chelsea, ini saling ngintip semua kan. Sehingga kalau lu tetap dengan permainan yang tahun lalu yang lu bilang dengan itu aja udah juara Champions kok, jangan salah, ini semua selalu berubah konstelasinya. Sehingga datanglah Lukaku. Lukaku ini bukan hanya berperan sebagai gue butuh gol dari dia enggak, tapi memberikan opsi bermain. Jadi ketika dia butuh pemain seperti Lukaku ada, ini kan yang nggak ada tahun lalu. Apalagi Lukaku udah terbukti ketika di Premier League lawan tim-tim kecil dia lumayan cukup konsisten nyetak gol kan. Intinya adalah banyak opsi yang lebih didapatkan. Dan lihat, gol dia kan sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau nggak salah hanya 4 gol. Cuman kalau lo lihat kontribusi golnya Chelsea ini justru lebih bagus. Terus kedua, ini juga memberikan persaingan. Distribusinya lebih merata ya. Nah itu yang gue bilang. Jadi Chelsea ini memang menurut gue ya di luar tadi yang Coach bilang, dia bisa memanfaatkan semua pemain yang ada ini jadi satu kesatuan, bahkan juga rotasinya juga jalan Ji. Kalau lu lihat Reece James di kanan dengan Espili bisa saling ganti. Beberapa posisi gue setuju. Reece James kiri sama Alonso si Chilwell itu gue bisa terima. Tapi di depan lu lihat Ross Barkley main dan beberapa pemain memang nggak layak main. Dikasih kesempatan iya. Chalobah pun kalau gue bilang belum layak main. Dikasih kesempatan iya. Tapi apakah Chelsea pada saat menang ini yang jadi masalah? Karena Chelsea menang banyak seolah-olah hebat. Ngerti nggak? Padahal berapa kali Chelsea itu diselamatkan karena benchnya lebih dalam. Iya. Karena pemainnya lebih banyak yang kualitasnya lebih bagus. Bukan permainan selama 90 menit. Itu yang gue lihat. Bukan menang kalah. Gimana fans Chelsea? Mungkin kalian udah gak sabar menunggu nanti Coach Justin bertemu dengan Dendi yang akhirnya ada menjadi fans Chelsea di sini untuk dimaki-maki. Dia pandit baru. Dia fans Chelsea. Nanti mungkin bisa menjadi perwakilan fans Chelsea yang bilang gak terima sama Coach Justin, bilang kenapa sih disuruh ganti 4 back mulai dengan formasi 4? Ada berapa pandit baru? Tiga pandit baru. Nanti kita ngobrol. Tolong diatur ya sama pandit baru. Kalau perlu 3-3-nya langsung sama Coach Justin biar diceramahin. Dari 3 pandit itu ada 1 kardus loh, tapi gue gak usah sebut yang mana. Yang satu kan ada yang mirip Coach Justin lah. Pokoknya gue gak usah bilang lah. Nanti lu lihat sendiri ntar. Kardus itu kan calon domba. Jadi biarin kardus dulu. Oke, itu dia untuk episode malam ini. Thank you Coach Justin udah datang lagi dari Amerika. Gak perlu jet lag, gak perlu basa-basi, langsung muncul di DPI. Thank you Bung Harpa juga. Thank you Jebret Tim yang udah nonton. Stay safe semuanya, jangan lupa terus nonton semua channel Jebret Media TV. Sampai ketemu DPI besok. Stay safe semuanya. Bye bye.